Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Azam Al-Husna, NIM 2011010001 dari kelompok 3 SPI bersama Saudara Idarur Rahman dan Saudari Nur Anissa Nasution. Saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Materi yang akan saya sampaikan adalah profil Khulafaur Rasyidin, dan yang kedua, perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, sistem pengangkatan Khulafaur Rasyidin. Seperti yang kita ketahui, Khulafaur Rasyidin adalah sebutan akrab bagi khalifah-khalifah sepeninggalan Rasulullah SAW yang menjalankan metode dakwah kenabian atau ala minhaj an-nubuwah. Tercatat 4 Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu para khalifahnya. Yang pertama, nama asli Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'ib Utsman. Kemudian beliau digelari dengan Atiq. Ayah Abu Bakar As-Siddiq digelari dengan Abu Quhafah. Beliau memiliki 3 anak, yaitu Atiq, Muqtaq, dan Utaik. Ciri fisik Abu Bakar As-Siddiq adalah beliau berkulit putih, bertubuh kurus, tipis kedua pelipisnya, kecil pinggangnya, wajahnya selalu berkeringat, hitam matanya, berkening lebar, dan selalu mewarnai jenggot. Abu Bakar As-Siddiq pernah menikahi 4 orang wanita. Yang pertama, Qutailah al-Uzza, dan beliau melahirkan 2 anak. Yang pertama, Abdullah dan Asma. Kemudian beliau juga menikahi Ummu Rumah binti Amir dan dikaruniai 2 anak, yaitu Abdurrahman dan Aisyah. Beliau juga menikahi Asma binti Umais, janda dari Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian beliau dikaruniai 1 anak, yaitu Muhammad bin Abu Bakar. Dan yang terakhir, Abu Bakar As-Siddiq menikahi Habibah binti Kharijah dan dikaruniai 1 orang anak, yaitu Ummu Kalsum. Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang lelaki dewasa yang pertama kali memeluk Islam, dan keislamannya banyak menguntungkan bagi kaum muslimin lainnya. Dan juga Abu Bakar As-Siddiq memiliki semangat tinggi dalam berdakwah dan tak sungkan untuk mengeluarkan harta dan jiwanya untuk agama Islam. Setelah 15 hari sakit, Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia pada tahun 13 Hijriah. Umar bin Khattab Al-Faruq. Nama nasabnya adalah Abu Hafiz Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Quds bin Rozah bin Adi bin Ka'bah bin Lu'ay Al-Faruq. Ciri fisik Umar bin Khattab adalah Umar memiliki perawakan yang tinggi, botak bagian depan kepalanya, bekerja dengan kedua tangannya, kedua mata hitam, berkulit kuning mendekati putih hingga menjadi kemerah-merahan. Giginya putih bersih, mengkilat, selalu mewarnai janggut dan rambutnya dengan hina. Sifat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah seorang yang tawaduk. Beliau juga sangat tegas dalam urusan agama Allah, dan juga beliau sangat sederhana dalam berpakaian dan makanan. Beliau selalu menempel bajunya dengan kulit, dan beliau adalah orang yang jarang tertawa dan bersenda gurau dengan siapapun. Utsman bin Affan. Nama nasab Utsman bin Affan adalah bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdushi Syams bin Abdu Manaf. Ciri fisik Utsman bin Affan adalah beliau berwajah rupawan, bermulut bagus, berbahu bidang, berdahi yang lebar, dan mempunyai kedua telapak tangan yang lebar. Sifat Utsman bin Affan adalah sangat pemalu, dermawan, dan terhormat, mendahulukan kebutuhan keluarga Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nama nasab Ali bin Abi Thalib adalah Kemudian, ciri fisik dan akhlak Ali bin Abi Thalib sebagai berikut. Ali bin Abi Thalib adalah laki-laki yang berkulit sawo matang. Bola mata beliau besar dan agak kemerah-merahan. Untuk ukuran orang Arab, beliau termasuk pendek, tidak tinggi dan berjanggut lebat. Dada dan 2 pundaknya putih, rambut di dada dan pundaknya cukup lebat. Berwajah tampan, memiliki gigi yang rapi dan ringan langkahnya.
Poin yang kedua, perkembangan dan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau melakukan kemajuan. Yang pertama, perbaikan sosial. Yang kedua, perkembangan wilayah Islam dan pengembalian wilayah Islam. Dan yang ketiga, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Umar bin Khattab, beliau melakukan kemajuan. Yang pertama, penyebaran ekspansi syariat ke luar Arab. Yang kedua, membentuk administrasi negara. Yang ketiga, membentuk angkatan perang. Dan yang keempat, membentuk tanggal hijriah. Dan yang terakhir, mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemajuan-kemajuan yang didapatinya adalah kodifikasi Al-Quran, renovasi Masjidil Nabawi, pembentukan angkatan laut, dan perluasan dakwah Islam. Pada Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau melakukan kemajuan. Yang pertama, mengganti gubernur yang ada di angkatan Utsman bin Affan, kemudian menarik tanah milik negara, berkembang pesat dalam bidang bahasa dan bidang pembangunan. Poin yang ketiga, sistem pemilihan Khulafaur Rasyidin. Pada pemilihan Abu Bakar radhiyallahu anhu, usai Rasulullah shallallahu alaihi wasallam wafat, sahabat bermusyawarah untuk menentukan khalifah pengganti Rasulullah dalam memimpin negara. Terdapat 4 calon yang dipilih oleh kaum muslimin. Namun suara terbanyak terdapat pada nama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian beliau dibaiat. Pemilihan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar merasa penyakitnya akan mengantarkannya kepada kematian, beliau meminta pendapat kaum muslimin mengenai penggantian beliau sebagai khalifah. Proses pengumpulan pendapat berlangsung 3 bulan, hingga beliau mencalonkan Umar. Setelah beliau wafat, Umar dibaiat menjadi seorang khalifah. Pengangkatan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah Umar bin Khattab berkhitam, kaum muslimin memintanya untuk menunjuk pengganti. Disebutkanlah 6 nama, dan dalam jangka 3 hari, Suhaib yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk mengimami masyarakat dalam pemilu tersebut, dihasilkanlah 2 nama, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian digali lagi pendapat masyarakat sehingga ditemukanlah nama Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan dibaiat di waktu subuh. Dan yang terakhir, pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ketika Utsman bin Affan terbunuh, mayoritas muslimin Madinah dan Kufah mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Sekian dari presentasi makalah Khulafaur Rasyidin. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya meminta maaf sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.